Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan saya Bu Siswati, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 OTKP. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas, salah satunya adalah pembelajaran daring. Jangan lupa mengisi absen link yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian visi misi sekolah kalian juga harus tahu. Mari kita bacakan bersama. Visi misi SMK Wahid Hasyim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kalian selalu ingat sehingga sukses selalu untuk kalian. Baiklah, untuk pelajaran hari ini anak-anak yang kita pelajari adalah KD 3.1 dan KD 4.1. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 3.1, memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Tujuan pembelajaran melalui membaca intensif, tanya jawab, dan diskusi tentang teks laporan hasil observasi, siswa dapat 1. Mengenali informasi-informasi berupa definisi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dengan tepat. 2. Menyebutkan informasi-informasi berupa definisi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dengan tepat. 3. Menampilkan butir-butir penting dalam isi teks laporan hasil observasi dengan tepat. 4. Membuat ringkasan isi teks laporan hasil observasi dengan tepat. Laporan hasil observasi atau LHO. Pengertian laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Teks laporan hasil observasi memiliki struktur yang terdiri atas pernyataan umum berupa definisi dan aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. 2. Bersifat objektif dan tidak memihak. 3. Ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan. 4. Ditulis secara sistematis atau dipaparkan secara runtut dengan model atau organisasi penulisan yang mudah dipahami. 5. Sifatnya universal dan global. Langkah meringkas dan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. 1. Membaca teks asli. 2. Mencatat gagasan utama dan gagasan penting. 3. Membuat reproduksi. 4. Mengikuti ketentuan tambahan ringkasan seperti tidak menuliskan hasil ringkasan yang maknanya menyimpang dari makna yang terdapat teks asli, menggunakan kalimat efektif yang mudah dipahami pembaca. Contoh laporan hasil observasi atau LHO berjudul sampah. Itulah anak-anak materi hari ini pada KD 3.1 dan KD 4.1 tentang laporan hasil observasi. Dapat Ibu simpulkan
bahwa laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ini ada ciri-cirinya, yaitu 1. Memiliki struktur. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, sesuai dengan kenyataan atau fakta. Yang keempat, sistematis. Yang kelima, universal atau bersifat global. Kemudian, di dalam laporan hasil observasi ini, dalam meringkasnya itu harus kalian perhatikan juga. Yang pertama adalah membaca teks asli. Yang kedua, mencari gagasan utama pada teks tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah membuat reproduksi atau mengembangkan gagasan utama itu menjadi sebuah paragraf. Nah, itu tadi anak-anak kesimpulannya. Nah, tugas kalian adalah 1. Carilah teks laporan hasil observasi di media cetak atau elektronik. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri LHO tersebut? Pertanyaan yang kedua, kalian membuat ringkasan teks LHO yang sudah kalian baca. Yang ketiga adalah carilah butir-butir yang penting dalam teks LHO tersebut. Demikianlah anak-anak materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham, kalian bisa mengerti. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.